pisaunya sudah tumpul berarti kita harus buka dulu, bongkar ya. Tonton sampai selesai biar kalian tidak salah pilih mesin serut ya. Langsung aja ke videonya ya bos. Oke bos, seperti ini penampakannya ya. Dan ini itu beratnya 7 kg. Dan mesin ini dalam keadaan konslet ya bos. Ini baru pemakaian 10 hari. Dan saya itu belinya di online harga 2 juta lebih ya. Dan untuk passing itu dulu pakainya kayu bos. Jadi aman saja selama pengiriman ya bos. Dan ini itu bodinya stainless semuanya. Cuma di bagian belakang ini pakai plastik ya penutup mesinnya. Oke, dan nanti kita akan bongkar gimana penampakan mata pisaunya, dan kita akan review juga kelebihan dan kekurangan mesin ini itu apa aja ya bos, biar kalian tidak penasaran mau beli mesin serut es batu mahal-mahal tak taunya kualitasnya ambrok bos. Jadi tonton sampai selesai biar kalian tidak menyesal beli mesin serut es batu ya bos. Di bagian sini ada keterangannya juga, dan di sini tuh ada tombol on off ya bos, on off-nya di sini. Nah, dan cara memasukkan es batunya seperti ini ya, masukin ke lubang kemudian ditekan yang di bagian ininya bos. Nah kayak gitu, nanti hasil serutannya keluar di bagian bawah ini ya bos. Kalau mau mengasah pisaunya kalian harus bongkar di bagian ini bautnya harus dicopot dulu ya. Ini ada 4 baut. Nah di sini harus dibuka dulu pakai obeng ya bos, dan untuk di bawahnya juga harus dibuka dulu. Di bawahnya ini ada 2, harus pakai kunci L ya bos kalau mau buka. Kalau pisaunya sudah tumpul berarti kita harus buka dulu, bongkar ya. Dan ini tuh di bawah ini bagian keluar serutan es batunya di sini ya bos. Dulu itu saya menggunakan pipa, masukin ke lubang ini ke bawah langsung ke termos ya bos. Dan juga kita itu harus bikin dudukan ya bos. Nah ini seperti ini penampakan pisau di dalam ya bos. Seperti ini ada 2 mata pisau, dan bikin dudukannya itu harus lebih tinggi daripada termosnya ya bos. Dan juga harus disandarkan dan harus benar-benar kuat karena ini getarannya itu asli sangat kuat sekali. Lama-lama ini bau juga rompol bos. Kopi dulu bos. Oke, sebelum lanjut ke videonya, boleh dong kalian subscribe dulu channel saya ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang mesin serut ini ya bos. Dulu saya pernah 2 kali coba, yang satunya seperti Eko kalau nggak salah. Dulu itu dipinjemin sama temen dulu, kalau cocok katanya bayarin, kalau enggak bisa dikembalikan. Dan ternyata yang satunya itu kurang bagus juga. Pisaunya itu nggak bisa disetel alias permanen. Dan untuk yang ini memang pisaunya bisa disetel, cuman kalau untuk kapasitas kita yang sehari nyerut es batu 30 batang itu nggak bakalan mempan ya bos. Jadi pisaunya itu cepat tumpul. Untuk waktu penyerutan kalau pakai mesin ini memang sedikit lebih cepat ya bos. Cuman kalau untuk murni es batu itu masih jauh, masih bagusan yang pakai manual. Jadi yang mesin ini itu masih kasar hasilnya ya bos. Ini tuh enaknya itu kalau pengen lembut itu prosesnya harus 2 kali. Jadi adonan dicairkan, kemudian dibekukan, kemudian baru pakai mesin ini. Itu bisa lebih lembut hasilnya ya bos. Dan juga mesin ini itu cepat panas ya bos. Jadi entah kenapa tiba-tiba konslet, mungkin karena nggak kuat ya, atau ada yang kena air mungkin bisa jadi konslet. Jadi kita pegang ininya itu tetap nyetrum bos. Pegang on off ininya di sini, on off-nya dipegang nyetrum juga. Jadi ya udah sampai saat ini saya tidak memperbaikinya ya. Nanti kita akan bongkar di dalamnya seperti apa. Oke, kita akan bongkar dulu ya bos. Kita bongkar bagian ininya dulu. Ini bisa dicopot nih, ambil bautnya ya bos. Oh ya, ini itu saya belinya padahal di langsung tangan pertama ya, di officialnya langsung. Dan ini itu ada garansinya langsung ya. Cuman kita itu kendala di ongkirnya itu mahal. Kalau ke Kalimantan itu sekitar 400-an lebih ya bos. Dan banyak juga yang menanyakan katanya hasil serutannya gimana, lembut enggak? Jujur aja kurang lembut bos. Kalau murni es batu itu kurang lembut. Jadi kalau mesin masih bawaan pabrik itu masih kuat
kurang bos. Saya pernah disetel supaya hasilnya lebih lembut, cuman prosesnya lama juga. Yang saya ngeri itu dari getarannya ya bos, dan juga lama kelamaan hangit. Kalau bahasa aku itu hangit, bau mesinnya itu hangit banget. Oke lanjut, kita akan buka di bagian bawah sini ya, kunci L di sini ya bos. Dan saya sarankan buat kalian yang mau beli mesin serut itu hati-hati aja ya. Pokoknya itu harus tanya-tanya dulu sama orang yang sudah pernah beli, hasilnya seperti apa kayak gitu ya bos, agar tidak kejadian seperti saya ini udah mahal-mahal beli tatonya konslet, dan ini itu tegangannya 300 watt ya bos. Dan jangan mudah terpengaruh di iklan, kalau di iklan itu kebanyakan memang bagus. Dan sejauh ini yang saya tahu itu orang yang pakai mesin serut kayak gini itu hasil lembutnya itu proses 2 kali, nggak ada yang murni es batu jadi hasil lembut kayak gitu, nggak ada ya. Dan ada juga es batunya pakai gula baru pakai serutan ini itu jadi lembut juga ya. Kalau saya pribadi review apa adanya sesuai pengalaman saya, daripada harus membodohin orang nanti kasihan. Oke, dan kita selesai lepas di bagian belakangnya ya. Kita lepas dulu di bagian corongnya ini. Ini corongnya mirip knalpot ya bos. Oke, kita buka dulu bautnya. Ini ada 4 baut ya bos. Kita buka dulu. Maaf, saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe channel saya ya. Dukung terus channel saya. Dan kalian kalau pengen tahu tutorial adonan es dogernya bisa cek aja di video bawah ya. Itu lengkap, ada tutorial segala macamnya bos. Oke, ini tuh bautnya sudah lepas. Kita mau ambil corong ininya ya. Enaknya itu ini corongnya dipotong sih, supaya dimasukin es batunya tidak terlalu ribet. Nah seperti ini bos, corongnya itu seperti ini ya. Jadi silahkan disimpulkan untuk mengasah pisaunya, misal kita 3 hari sekali atau seminggu sekali kita harus bongkar-bongkar ini ya bos. Ini harus dibongkar-bongkar terus. Ada juga kemarin yang menyarankan katanya mendingan mesinnya pakai mesin sanyo, ganti aja ya, seperti itu bos. Ini penampakan belakang seperti ini. Oke, penampakan depannya seperti ini. Ini 2 mata pisau. Ini pisaunya harus dikendorin dulu kalau mau dilepas ya, pakai kunci L ya bos. Oke, seperti ini penampakan pisaunya ya. Ini tuh nggak tahu dari stainless atau dari baja ya ini. Ini mata pisaunya di sini dan kita harus kendorkan dulu, baru kita copot, baru kita asah. Seperti itu bos. Kalian sudah tidak penasaran lagi sekarang. Ini dia penampakan pisaunya bos. Seperti ini. Kita harus rutin mengasahnya. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk membeli mesin serut seperti ini ataukah kalian ragu? Dan saya juga pernah adukannya itu pakai bor ya bos, yang panjang itu saya pernah juga pakai itu, cuman 5 hari aja saya pakai itu karena ribet, lambat laun termosnya itu kalah ya. Dan juga meskipun kita punya setik bor pengadukannya, tetap kita wajib punya adukan yang manual ya bos. Untuk proses pemadatannya itu pasti pakainya pengadukan manual. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga ada manfaatnya, dan buat kalian yang selalu mendukung saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silakan berkomentar, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya ya bos. Terima kasih.